Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi Covid-19 ini. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti cuci tangan dengan air sabun, air yang mengalir. Kemudian jangan lupa kalau pergi-pergi selalu pakai masker dan juga jaga jarak atau social distancing. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah like, subscribe, dan komen di video saya yang sebelumnya, dan juga yang sudah memberikan kritik, masukan, dan juga saran seperti suara kemarin yang mungkin kurang jelas dan sebagainya. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan kisah saya yang kemarin. Saya juga sempat berdoa untuk pingsan. Ternyata memang Allah menakdirkan saya pingsan sepertinya, karena saat itu saya terbangun dan ternyata saya masih sadar atau hidup saat berada di dalam runtuhan. Yang perlu teman-teman ketahui, kondisi saya saat itu adalah saya terjepit dan juga saya dalam posisi meringkuk seperti ini, dan saya tidak bisa melihat apapun. Jadi saat saya sadar pun saya juga hanya merasakan gelap, kemudian juga dingin ya. Jadi di dalam situ karena bercampur dengan lumpur dan air, itu yang saya rasakan adalah kedinginan yang luar biasa. Saat itu saya juga sempat merasakan nafas saya itu seperti ada bunyi ngoroknya gitu. Saya kira itu saya akan mati, tapi saya merasakan nafas saya biasa-biasa saja gitu ya. Jadi nggak sesek atau gimana seperti itu. Kemudian yang saya rasakan saat itu adalah saya ketakutan lagi. Kenapa saya takut? Karena saya kok tidak mati. Setelah saya sadar dari pingsan saya langsung berdoanya begini, ya Allah, dengan penuh optimis sekarang ya. Ya Allah, saya ingin hidup, ya Allah. Maka berikanlah saya kemudahan agar saya bisa lolos dari musibah ini gitu. Saya ingin hidup. Jika Engkau memberikan pertolongan atau memberikan kesempatan kepada saya akan berjanji untuk memperbaiki diri saya, ya Allah gitu. Karena saat dalam runtuhan ya, jadi terutama batin yang saya rasakan itu adalah saya ingin sekali untuk kembali hidup normal seperti biasa, yaitu saya bisa berbuat baik sebanyak mungkin. Kemudian yang ingin saya lakukan adalah saya ingin minta maaf kepada semua orang yang mungkin saya pernah melakukan kesalahan kepada mereka, yang kadang mungkin saya tidak tahu kalau saya itu salah, mungkin karena kebodohan saya atau karena memang sikap saya yang kurang baik. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah berjasa kepada saya, yang telah memberikan bantuan kepada saya. Saat ingin mati itu yang saya rasakan, yaitu ingin kembali untuk berbuat baik. Juga sepertinya saya itu ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, karena saya berpikir bahwa itulah yang akan saya bawa ketika saya mati. Karena ketika saya seperti itu pun ternyata harta-harta yang sudah hilang ya, itu ternyata tidak saya bawa mati. Kemudian saya berdoa lagi. Di situ ternyata penting sekali sebuah doa. Saat itu doa yang saya lantunkan atau yang saya ucapkan adalah seperti ini. Saat itu saya benar-benar sangat berharap sekali kepada Allah ya, dengan penuh harapan bahwa Allah itu akan mengabulkan doa-doa saya. Yang saya doakan saat itu adalah, ya Allah, sesungguhnya
aku ini adalah orang yang hamba yang sangat zalim, hamba yang sangat banyak sekali salahnya atau dosa-dosanya ya Allah. Maka ampunilah aku ya Allah. Ya Allah, aku ingin lolos dari musibah ini. Aku ingin keluar dari jepitan ini ya Allah. Maka berikanlah saya pertolongan ya Allah. Saya akan perbaiki diri saya ya Allah, dan saya akan menceritakan kuasa Engkau kepada seluruh dunia ya Allah, bahwa ternyata sungguh besar kuasa-Mu ketika Engkau sudah mengendaki sesuatu terjadi kepada hamba-Mu, maka sungguh sangat mudah bagi Engkau ya Allah. Oh, ternyata semuanya adalah milik-Mu ya Allah. Saya adalah hamba yang sangat kecil sekali, karena saat itu saya merasakan bahwa saya akan dibawa ke alam lain di luar dunia ini, yaitu alam barzah atau alam kubur. Kemudian ternyata Allah juga masih mempunyai alam-alam lain selain alam dunia, alam kubur. Saya seperti akan diperjalankan ke sebuah perjalanan yang bukan dunia, dan saat itu saya merasa saya belum siap ya Allah. Itu saya berdoa seperti itu. Kemudian beberapa saat kemudian saya hanya istighfar lagi, dan tiba-tiba qadarullah ya, dengan izin Allah, dak rumah tingkat, kan tadinya rumahnya tingkat itu yang ternyata membuat kedap suara itu adalah dak itu terbobol teman-teman. Masya Allah, ketika dak itu terbobol, saya mendengarkan suara orang-orang itu semakin mendekati saya. Ketika mendekati saya langsung tersadar bahwa orang-orang dekat dengan saya. Suaranya tambah keras gitu. Ketika itu saya langsung teriak lagi. Saya langsung takbir Allahu Akbar. Jadi ternyata orang-orang mendengar suara saya. Saya langsung bisa mendengar mereka itu teriak-teriak. Ada orang di sini, jadi mereka langsung tim gabungan para relawan itu langsung teriak mendengar ada orang di sini, ada orang di sini. Jadi saat itu juga mereka fokus untuk mencari saya, teman-teman. Mereka fokus mencari saya, kemudian mereka mengecek. Oh, ada orang. Sabar ya Bu, ya sabar, kami sedang berupaya untuk melakukan pertolongan. Saya mendengar sekali jelas suara mereka, saya merasakan, ya Allah, senang sekali ya, dan sangat luar biasa bahagia sekali teman-teman, ketika kita dihadapkan pada suatu kesulitan yang sangat membuat kita sangat ingin tertekan atau kita mati, kemudian ada yang menolong kita. Luar biasa senangnya, syukurnya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para relawan, kemudian ya siapapun yang sudah menolong kami, terutama kami yang mengalami musibah. Itu sangat luar biasa membantu kami, teman-teman. Itu benar-benar membuat kami bisa bangkit lagi, kemudian bisa membuat kami bisa tersenyum kembali. Ini semua adalah berkat bantuan dari tangan-tangan orang-orang baik. Insya Allah, barakallah, insya Allah bisa jadi tabungan amal untuk kalian semuanya. Setelah itu ternyata setelah saya tanya-tanya, setelah saya keluar dari jepitan itu, saya tanya sebenarnya saya tuh diketemukan jam berapa. Katanya saya diketemukan sekitar 4:30 jam sore, habis asar itu saya padahal sudah merasakan waktu yang sangat lama sekali, tapi ternyata baru sekitar 1-2 jam. Saya langsung berdoa, ya Allah, saya langsung teriaknya minta tolong saya. Tolong Pak, tolong saya, karena saya mendengarnya suara laki-laki semuanya. Tolong Pak, tolong saya. Kemudian mereka bilang, sabar Bu, Mbak, sabar ya, kami sedang berusaha untuk. Iya Pak. Kemudian saya kira itu saya langsung lolos gitu ya, tapi yang saya rasakan itu ternyata saya semakin lemah. Jadi saya tiba-tiba seperti saya itu
tertidur lagi, atau seperti nyawa saya itu hilang lagi. Dan saat mereka memukul-mukul atau mengambil sesuatu, yang saya rasakan adalah terjepit kembali, semakin terjepit. Saat itu saya seperti diajarkan sesuatu lagi oleh Allah, bahwa kita apapun kondisi kita harus selalu pasrah. Ya Allah, saya kira itu sudah mau selamat saat itu juga langsung ditarik ya. Jadi pikirannya itu begitu udah ketemu langsung ditarik, tapi ternyata tidak, karena masih membutuhkan waktu 2 jam. Dan saat itu saya semakin terjepit, dan tiba-tiba kayak ada yang menetes di kepala saya, dan ternyata itu adalah darahnya itu mengalir karena saya semakin terjepit. Tapi luar biasa, mereka sudah berusaha sangat keras sekali, karena bagaimanapun juga sangat sulit sekali untuk mengevakuasi dengan kondisi seperti itu.